Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian ke-6 dari cerita General N.I. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Zuiju menemui Ping Ting. Dia mengabarkan jika seorang pengawal mengabarkan jika Beiji dalam keadaan aman. Pengawal itu juga menyerahkan pil emas dari Beiji yang harus diselidiki. Saat Zuiju meneliti pil tersebut, diketahui jika pil itu seharusnya obat untuk penambah stamina. Namun anehnya, pil emas tersebut juga dicampurkan bahan-bahan herbal lainnya yang tidak biasa. Tiba-tiba Moran datang mengabarkan jika seseorang telah membakar gunung. Saat mereka keluar untuk melihat, tiba-tiba sekelompok pembunuh menyerang mereka. 小心！注意！Moran akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Ketika ditanya, seorang pembunuh itu mengakui jika mereka diperintah oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri jugalah yang telah mengirim Beiji dan pasukannya untuk berperang ke Bailan, yang mana semua itu hanyalah jebakan untuk menyingkirkan Beiji. Yang membuat seketika Ping Ting khawatir dengan keselamatan Beiji saat ini. Sementara itu di tempat lain, Beiji dan pasukannya kembali diserang oleh tentara Liang. Mereka terdesak hingga harus kabur menyeberangi Sungai Huai, yang merupakan daerah perbatasan kerajaan Jin. Penyerangan oleh pasukan Liang tersebut dipimpin langsung oleh Raja Liang dan Ruohan. Mengingat jika mereka lemah dalam pertempuran di dalam air, Raja Liang tidak melanjutkan pengejarannya terhadap Beiji. Perdana Menteri Zhang yang merasa jika rencananya berjalan lancar, dia lalu membawa Yun Er untuk menemui kaisar yang semakin lemah akibat mengkonsumsi pil emas dalam jangka panjang. Kepada kaisar dia menerangkan jika selir Yun Er belakangan ini dalam keadaan yang sangat lemah, dikarenakan nafsu makannya yang menurun. Tabib istana lalu memeriksa nadi Yun Er. Dia lalu mengabarkan jika saat ini Yun Er sedang hamil. Hal itu membuat kaisar terkejut, namun di satu sisi, dia cukup senang mendengar kabar jika dia akan memiliki keturunan. 没想到贵妃给寡人带来这么大的惊喜，寡人要携贵妃一同祭拜，告慰先。 Di tempat lain, Jenderal Zejin menceritakan kejadian saat ini kepada Yang Feng, di mana Raja Liang memimpin langsung pasukan menuju negara Bailan. Namun anehnya tidak ada satupun perlawanan dari pasukan Bailan. Merasa ada yang tidak beres, Zejin lalu menulis sebuah surat. Dia menyuruh bawahannya yang bernama Wei-Ting untuk menyerahkan surat tersebut kepada Beiji. Wei-Ting mendatangi kemah Beiji. Dia memberikan surat dari Zejin kepadanya. Ketika Beiji membuka surat tersebut, tertulis jika dalang dibalik kematian Pangeran Jin yang sebenarnya adalah Hesia, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Raja Liang. Mengetahui hal tersebut, Beiji seketika sangat marah. Sementara itu Ping Ting dan Moran mengawasi Sungai Huai yang mulai membeku.
Dia lalu menyelinap masuk ke kemah Raja Liang. Raja Liang sangat terkejut mengetahui jika Ping Ting masih hidup. Ping Ting kemudian memperingati Raja Liang jika sebaiknya dia menarik mundur pasukannya. Pasukannya tidak akan sanggup melawan para tentara kerajaan Jin. Sedangkan Hesia tidak akan membantu mereka. Dia pasti punya rencana untuk menghancurkan dua negara tersebut sekaligus. Raja Liang tidak mempercayai perkataan Ping Ting. Raja Liang berkata jika apa yang dikatakan Ping Ting hanyalah usahanya untuk menyelamatkan Beiji. Dia pun hendak menawan Ping Ting di sana. Namun Ping Ting dengan tenang berkata, jika dalam waktu 15 menit dia tidak kembali, maka 100.000 pasukan Jin akan menyerang tempat tersebut. Tiba-tiba seorang pengawal datang melaporkan jika mereka telah dikepung oleh 100.000 pasukan Jin. Raja Liang yang terkejut segera keluar untuk melihat. Dari atas gunung, terlihat para tentara Jin mengepung mereka. Yang padahal itu semua hanyalah manusia jerami yang digunakan untuk menakut-nakuti mereka. Raja Liang yang tertipu pun mulai cemas. Dia memerintahkan Ruohan untuk menarik mundur pasukannya. Beiji yang dalam keadaan putus asa mendapat kabar dari seorang pengawal jika saat ini Raja Liang telah menarik mundur pasukannya. Pengawal itu juga berkata jika Moran dan yang lainnya datang memberi bantuan. Beiji lalu segera keluar tenda. Dia menyambut Moran yang datang memberi hormat. Hal itu membuat Beiji sedikit lega. Terlebih lagi saat dia melihat wanita yang dicintainya juga hadir di sana. Kabar mengenai Raja Liang menarik mundur pasukannya sampai ke telinga Hesia dan Yao Tian. Mereka tidak menyangka hal tersebut, ditambah lagi ketika mengetahui jika ternyata Ping Ting masih hidup. Yao Tian khawatir jika Beiji dan pasukannya merasa tidak senang dan akan menyerang Bailan. Dia pun lalu berencana untuk mencari cara menenangkan pasukan Jin. Moran menemui Beiji di dalam kemah, di mana saat itu Beiji dan Ping Ting sedang bermain catur sambil menentukan strategi mereka selanjutnya. Kepada Beiji, Moran menyarankan agar mereka segera kembali ke ibu kota. Namun Beiji dan Ping Ting telah memiliki rencana lain. Dia lalu meminta Moran untuk menunggu beberapa saat lagi. Tiba-tiba seorang utusan dari negara Bailan datang menemui mereka. Utusan tersebut menyampaikan sebuah pesan jika Yao Tian telah mengundang Beiji ke istana Bailan. Hal itu sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh Beiji dan Ping Ting sebelumnya. Beiji pun mendatangi istana Bailan. Di sana putri Yao Tian menyuguhkan anggur kepadanya. Namun Beiji malah menumpahkan anggur tersebut sebagai tanda penghormatan untuk para prajurit Jin yang telah gugur. Takut Beiji akan membalaskan dendamnya, putri Yao Tian lalu memainkan alibinya, di mana dia menuduh jika di pasukan mereka ada seorang mata-mata, sehingga pasukan Bailan yang dikirim untuk membantu menjadi salah arah. Beiji yang tahu jika itu hanya kebohongan Yao Tian, dia hanya diam melihatnya. Hesia juga berkata, jika untuk menebus kesalahan mereka, dia bersedia jika gaji mereka dipotong selama 3 tahun untuk diberikan kepada keluarga prajurit Jin yang telah gugur. Keputusan itu pun diikuti oleh para pejabat istana Bailan yang lain.
Namun tanpa diduga, Beiji menolak semua itu. Dia berkata jika tentara Jin membantu Bailan bukan demi uang. Mereka tulus membantu hanya untuk melindungi rakyat Bailan. Untuk membuktikan jika negara Bailan tidak bersalah, Beiji meminta Yotian secara langsung datang ke kerajaan Jin untuk meminta maaf di hadapan kaisar. Dengan perasaan marah, Beiji lalu meninggalkan istana Bailan. Sementara itu di tempat lain, Perdana Menteri Zhang dan Yun Er mulai khawatir mengetahui jika Raja Liang menarik mundur pasukannya. Apalagi mereka juga mengetahui jika Ping Ting yang ternyata masih hidup. Agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar, mereka berencana untuk mencegah Beiji kembali ke istana. Selanjutnya mereka akan melemparkan semua kesalahan itu kepada Hesia di hadapan kaisar. Perdana Menteri Zhang lalu menemui kaisar. Dia melaporkan jika tentara Liang telah mundur. Sewaktu pasukan Beiji menghadapi tentara Liang, negara Bailan sama sekali tidak mengirimkan bantuannya. Sehingga Beiji dengan 10.000 pasukannya harus bersusah payah menghadapi pasukan musuh yang berjumlah 100.000 orang. Sehingga banyak prajurit Jin yang harus tewas di sana. Mendengar hal tersebut, kaisar sangat kecewa terhadap negara Bailan. Dia nantinya akan berbicara kepada Beiji agar Beiji tidak menjadi salah paham. Kemudian Perdana Menteri Zhang juga melaporkan jika alasan Beiji dan pasukannya berhasil lolos, itu semua karena bantuan dari Ping Ting yang ternyata masih hidup. Seketika kaisar sangat terkejut. Dia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri. Kaisar memerintahkan siapapun yang menyebarkan gosip tersebut, maka dia akan dieksekusi. Seorang tentara melapor kepada Perdana Menteri. Mereka telah memastikan jika Ping Ting memang masih hidup. Saat ini Beiji dan Ping Ting sedang melakukan perjalanan dari Bailan. Mengetahui hal tersebut, Perdana Menteri Zhang lalu memerintahkan tentara itu untuk segera menghabisi mereka berdua. Beiji dan Ping Ting yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba diserang oleh orang-orang berpakaian hitam. Namun Beiji dengan mudah dapat mengalahkan mereka semua. Beiji dan Ping Ting pun lalu melanjutkan perjalanan mereka dengan menaiki sebuah kapal. Sadar jika para pembunuh masih akan menyerang, mereka pun lalu mempersiapkan senjata untuk mengatasinya. Ketika malam tiba, sekelompok pembunuh menaiki kapal hendak menyerang mereka. Namun Beiji yang telah memperkirakannya telah menunggu mereka di tiang kapal. Beiji dan Ping Ting pun menggunakan senjata yang telah mereka rakit sebelumnya. Mereka berdua lalu melompat meninggalkan kapal dengan sebuah perahu kecil.
setelah sebelumnya meledakkan kapal yang menewaskan para penyerang tersebut. Beiji dan Pingting bersembunyi di sebuah gua. Di gua tersebut, Pingting menunjukkan keahliannya yang lain. Saat ini orang-orang pasti menganggap jika mereka telah tewas dalam ledakan sebelumnya. Oleh sebab itu, dia akan mengubah penampilan mereka untuk mengelabui orang-orang yang selama ini hendak membunuh mereka. 我还不错吧？ 任新人手巧，裴姐非常满意。为夫帮你化个妆可好？不要。 Perdana Menteri Zhang menghadap Kaisar Sima Hong. Dia mengabarkan jika Beiji telah tewas dalam perjalanan. Seorang nelayan menemukan sebuah kapal yang terbakar. Banyak korban meninggal ditemukan mengapung. Setelah diidentifikasi, 2 dari jenazah tersebut adalah Pingting dan Beiji. Dia kembali menuduh jika kemungkinan yang melakukan itu adalah orang-orang dari kerajaan Bailan yang sebelumnya telah memiliki dendam dengan Beiji. Kaisar yang mendengar hal tersebut tidak percaya sebelum dia melihatnya sendiri. Raja negeri Yan menemui Perdana Menteri Zhang, di mana mereka juga melakukan kerjasama untuk menggulingkan Kaisar Sima Hong. Saat ini Perdana Menteri telah menyebarkan gosip jika Kaisar Sima Hong mencurigai Beiji berniat melakukan pemberontakan. Dan kemudian Kaisar bekerja sama dengan negara Bailan untuk menyingkirkan Beiji. Jika kabar tersebut tersiar, pasti akan menimbulkan protes dari berbagai kalangan. 尚书大人这一计，果然势必会群情激愤。 Rencana Perdana Menteri Zhang sepertinya berjalan lancar. Di lingkungan kerajaan telah tersiar kabar jika Beiji telah tewas, di mana Kaisar menggunakan pertempuran di negeri Bailan untuk menyingkirkan Beiji. Hal itu didengar oleh Beiji dan Pingting yang sedang menyamar di sana. Beiji mengkhawatirkan keadaan Kaisar. Ditambah saat ini Kaisar telah dikendalikan oleh pil emas. Mereka lalu memutuskan untuk menemui Zuiju, yang sebelumnya telah ditugaskan oleh Beiji untuk meneliti pil emas tersebut. 你们谁啊？怎么这么快就不认识我了？白姐姐，你们没死啊？这太好了，他们没。 Beiji dan Pingting tiba di tempat persembunyian mereka sebelumnya. Di sana Zuiju menerangkan jika pil emas yang diminum oleh Kaisar selama ini mengandung racun, yang apabila pil tersebut dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan kerusakan pada pembuluh nadi dan mempengaruhi pikiran, sehingga korban akan meninggal akibat kelelahan. Mendengar keterangan Zuiju tersebut, Beiji berniat akan segera kembali ke istana. Oke, demikianlah bagian ke-6 dari cerita General N.I. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.